Hai siswa-siswi kelas 10 IPS semuanya, bertemu kembali di video pembelajaran sosiologi. Tak terasa minggu ini kita sudah masuk ke dalam minggu review. Nah, Miss Uli sudah mempersiapkan video yang akan membantu kalian mengulang kembali, mempelajari kembali pelajaran di bab 4 supaya nilai PAT kalian bagus semua. Yang pertama kita mulai dari pengertian penelitian sosial. Penelitian sosial adalah proses kegiatan mengungkapkan secara logis, sistematis, dan metodis gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan sosial untuk mengungkapkan kebenaran sehingga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Soal yang kedua yaitu karakteristik penelitian sosial. Menurut Sujono Dirjo Sisworo, ada beberapa karakteristik penelitian sosial. Yang pertama sistematis, artinya diurutkan secara teratur. Yang kedua logis, artinya sesuai dengan logika. Yang ketiga empiris, yang keempat metodis, yang kelima umum, artinya meliputi keseluruhan dan tidak hanya menyangkut yang khusus saja. Lalu yang terakhir adalah akumulatif. Berikutnya yaitu jenis penelitian berdasarkan manfaat dan tujuan. Berdasarkan manfaat dibagi dua menjadi penelitian murni atau pure research. Yang kedua penelitian terapan yaitu applied research. Berdasarkan tujuan dibagi menjadi tiga. Yang pertama penelitian eksploratif, yang kedua penelitian deskriptif, yang ketiga adalah penelitian eksplanatif. Soal selanjutnya yaitu jenis penelitian berdasarkan jenis dan kualitas data. Yang pertama pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya dapat diukur. Yang kedua pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mengutamakan segi kualitas data. Soal berikutnya adalah pengertian rancangan penelitian sosial. Rancangan penelitian sosial adalah suatu langkah awal mencatat perencanaan dari cara berpikir dan merancang strategi untuk menemukan sesuatu permasalahan yang ada bermula dari fakta yang terjadi di masyarakat. Artinya rancangan sosial adalah blueprint dari sebuah penelitian sosial. Kita lanjut yaitu pengertian latar belakang. Latar belakang memuat dasar dan alasan mengenai pentingnya permasalahan yang akan diteliti untuk ditemukan solusinya. Latar belakang permasalahan berisi uraian penting mengenai apa yang menjadi topik permasalahan sehingga perlu dicari upaya pemecahan masalahnya. Selanjutnya yaitu pengertian perumusan masalah. Dalam perumusan masalah, permasalahan yang diteliti harus jelas sehingga mudah untuk mengetahui ruang lingkup masalah dan arah penelitian yang akan dilakukan. Perumusan masalah adalah poin penting dari masalah apa yang kita teliti dalam penelitian tersebut. Kita lanjut soal review berikutnya yaitu pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang harus digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, contoh-contoh metode penelitian dapat kalian baca pada buku teks halaman 165. Soal review yang berikutnya yaitu kriteria masalah yang layak untuk diteliti. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama adalah masalah tersebut merupakan fakta yang terjadi di masyarakat. Lalu mudah untuk mengambil data. Lalu bersifat objektif artinya terjadi secara umum dan bermanfaat bagi banyak orang.
Soal review berikutnya yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian disebutkan secara tegas apa yang hendak dijawab atau dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Nah, manfaat penelitian berisi uraian tentang kegunaan dari penelitian tersebut. Manfaat penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis yang dapat dimanfaatkan oleh industri, instansi pemerintah, dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka memuat perbendaharaan kepustakaan yang menjadi acuan dalam rancangan penelitian. Cara penulisannya disusun ke bawah secara alfabetis, meningkatkan pemahaman atau mendeskripsikan sumber-sumber yang kita ambil. Selanjutnya yaitu pengertian survei dan jenisnya. Yang pertama yaitu pengertian survei. Survei adalah suatu proses pengambilan data dengan menyebarkan angket. Jenisnya terbagi menjadi survei tertulis, survei wawancara langsung, survei telepon, dan survei wawancara kelompok. Soal review berikutnya yaitu jenis data berdasarkan sumbernya. Terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, langsung dari informan maupun responden. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, misalnya BPS, Dinas Kependudukan, dan referensi lainnya. Berikutnya yaitu jenis wawancara. Dibagi menjadi tiga, yaitu wawancara bebas, yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja tanpa ada panduan sebelumnya. Yang kedua adalah wawancara terpimpin. Pewawancara sudah memiliki sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci untuk ditanyakan. Yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Pewawancara hanya membuat pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Berikutnya adalah jenis observasi, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah observasi partisipasi. Peneliti ikut berpartisipasi dan terlibat langsung. Yang kedua, observasi non-partisipasi. Peneliti tidak melibatkan diri dalam objek pengamatan. Yang ketiga, peneliti hanya mengamati dari luar. Yang ketiga adalah gabungan keduanya. Demikian soal-soal review yang bisa Miss Uli sampaikan. Selain soal review ini, kalian juga harus mempelajari materi dari bab 4. Lalu menonton video pembelajaran yang sudah kita pelajari after meet. Lalu mengulang kembali soal-soal di uji kompetensi bab 4. Demikianlah video soal-soal review mata pelajaran sosiologi kali ini. Semoga video ini, soal-soal yang sudah Miss Uli sajikan, bisa membantu kalian untuk menjawab soal-soal yang akan ada di PAT Sosiologi minggu depan. Selamat belajar!